Lu pernah mikir nggak sih, kenapa di Sumatera Barat, di tanah yang terkenal banget sama rendang, jam gadang, dan sistem matriarki yang kuat, hampir gak ada peninggalan candi gede kayak di Jawa? Coba bandingin sama Borobudur atau Prambanan. Di Jawa, lu jalan dikit ketemu stupa. Di Minangkabau, yang lo lihat cuma rumah gadang, surau, dan sawah. Seolah-olah sejarah daerah ini itu baru dimulai pas Islam datang dan pas kerajaan Pagaruyung berdiri. Tapi lo yakin sebuah peradaban besar di tengah Sumatera yang strategis gak punya masa lalu yang lebih tua? Tahu gak sih lo, kalau gue bilang jauh sebelum rumah gadang pertama didirikan, jauh sebelum adat Besandi Syara Besandi Kitapulo, ada sebuah peradaban misterius yang bangunannya terbuat dari batu bata merah, yang dewa-dewanya berkepala gajah, dan rajanya punya hubungan gelap sama Majapahit di Jawa sana. Ini bukan cerita dongeng sebelum tidur. Ini adalah upaya kita buat bongkar, buat mengintip ke dalam kotak Pandora sejarah Sumatera Barat. Coba lo bayangin, peta Nusantara di abad ke-7 sampai ke-14 Masehi. Di Selat Malaka ada Kerajaan Sriwijaya, raksasa maritim yang kekuasaannya nggak main-main. Di Jawa ada Medang, Singasari, terus nanti Majapahit. Semuanya ninggalin monumen batu raksasa yang masih bisa kita lihat sekarang. Tapi kenapa pusat Pulau Sumatera, terutama dataran tinggi Minangkabau, kok senyap banget dari jejak arsitektur batu sebesar itu? Kita sering keliru mengira bahwa kalau nggak ada candi besar, berarti nggak ada peradaban. Ini adalah kesalahan berpikir yang harus kita luruskan dulu. Bayangin gini, kalau di Jawa, Borobudur itu kayak Grand Mall. Mega, semua orang tahu. Dibangun besar-besaran, arsitekturnya jelimet. Nah, candi-candi di pedalaman Minangkabau ini, dia itu kayak warung kopi pinggir jalan. Ada, penting, tapi kecil. Sederhana, bahannya juga beda. Mayoritas candi di Sumatera itu dibangun dari bahan yang kurang tahan lama, yaitu batu bata merah, bukan batu andesit vulkanik seperti di Jawa. Batu bata ini gampang rapuh, gampang hancur ditelan hutan tropis yang lembab, dan gampang banget jadi korban banjir bandang atau gempa bumi yang sering melanda area itu. Contohnya, situs-situs kecil seperti Candi Biaro di Kabupaten Tanah Datar atau Biaro Kalumpang. Jadi, peradaban hilang itu gak berarti gak ada, tapi lebih tepatnya peradaban yang bukti fisiknya mudah hilang. Untuk mulai menyusun kembali kepingan puzzle sejarah yang hilang ini, kita harus fokus pada satu nama yang paling penting, sekaligus paling misterius, Raja Aditya Warman. Lo mungkin pernah dengar namanya, tapi tahu nggak sih lo, dia ini ibarat joker dalam kartu sejarah Sumatera. Aditya Warman memerintah sekitar abad ke-14 Masehi setelah era Sriwijaya meredup dan sebelum Pagaruyung Islam bangkit. Dia adalah jembatan antara dua dunia yang berbeda. Kenyataannya, asal-usulnya jauh lebih kompleks dan berbau intrik politik kelas berat. Dia bukan sekadar raja lokal. Inskripsi-inskripsi kuno, terutama prasasti Amogapasa yang dia tegakkan di Padang Roco, menunjukkan bahwa dia adalah seorang Bre Mataram dari Majapahit, anak dari seorang bangsawan Jawa dan punya hubungan darah dengan Raja-Raja Singasari Majapahit. Bayangin, dia adalah sepupu dari Raja Hayam Wuruk. Ini bukan klaim sembarangan, ini tercatat. Dia bukan lagi penganut Buddha Mahayana yang murni. Dia adalah penganut sinkretisme yang rumit, Tantrayana, sebuah cabang Buddha yang bercampur dengan Hindu Siwa. Ini terlihat jelas di patung-patung dan arca yang ditemukan. Semua berbau mistis, ritual, dan kadang terkesan keras. Efeknya apa? Aditya Warman membawa budaya Jawa, arsitektur batu, dan sistem kerajaan yang lebih sentralistik ke pedalaman Sumatera. Dia mencoba membangun sebuah imperium baru di Pagaruyung. Oke, kita sudah bahas teori dan rajanya. Sekarang, mana buktinya? Di mana candi-candi kuno di Sumatera Barat yang dimaksud di awal? Mereka ada, tapi lo harus nyari dengan teliti. Pusat penemuan artefak pra-Islam di Sumatera Barat, terutama di dataran tinggi, terkonsentrasi di wilayah tanah datar dan sekitar Batu Sangkar, yang kelak menjadi pusat Pagaruyung. Bukti fisik utama datang dari situs-situs kecil seperti Candi Biaro. Situs ini menunjukkan fondasi batu bata merah yang khas, arca-arca, dan reruntuhan. Prasasti-prasasti ini, yang rata-rata menggunakan bahasa Melayu kuno dan Sanskerta, adalah kunci. Mereka menceritakan nama-nama tempat, ritual, dan yang paling penting, silsilah Aditya Warman. Mereka menunjukkan bahwa di sana pernah berdiri sebuah pusat politik dan ritual yang aktif, yang disebut Malayapura. Studi kasus yang paling menarik adalah penemuan di sekitar kompleks Pagaruyung itu sendiri.
Penggalian menemukan sisa-sisa struktur batu dan bata. Sekarang, siap-siap buat kaget. Ini adalah plot twist sejarah Minangkabau yang nggak banyak dibahas. Lo tahu, Minangkabau itu terkenal dengan sistem atriarki, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik dari garis ibu. Tanah diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Nah, peradaban Aditya Warman yang kita bahas sebelumnya adalah peradaban yang sangat maskulin dan patrilineal berdasarkan inskripsi. Dan yang lebih gila, dia adalah penganut Tantrayana. Pertanyaannya, bagaimana peradaban Hindu-Buddha Tantra yang berbasis kerajaan, yang dipimpin oleh seorang raja keturunan Jawa, bisa bermetamorfosis menjadi sebuah masyarakat matriarki yang sangat kuat, yang lantas dengan cepat mengadopsi Islam? Banyak ahli sejarah berteori bahwa ketika kekuasaan Aditya Warman runtuh, struktur kerajaan yang bersifat sentralistik dan patrilineal itu juga ikut runtuh. Yang tersisa dan yang paling kuat adalah struktur sosial tradisional Minangkabau yang sudah ada sejak lama, yang berbasis pada klan atau suku dan berorientasi pada ibu. Inilah yang membuat arkeolog menyebutnya sebagai peradaban yang diserap atau dimasukkan ke dalam tradisi yang baru. Misteri ini nggak akan terpecahkan tanpa kita balik lagi ke satu-satunya bukti yang paling otentik, batu bersurat atau prasasti. Di sana, sejarah didominasi oleh arkeologi dan folklor. Ini menciptakan celah besar. Arkeolog bilang, ada Raja Hindu-Buddha kuat di sini. Folklor bilang, tidak, kami lahir dari adat yang damai. Jadi, hilangnya candi-candi itu juga diikuti oleh hilangnya ingatan akan raja-raja yang membangunnya. Ini adalah penghapusan sejarah yang paling efektif, bukan dihancurkan, tapi dilupakan. Jadi, apakah peradaban candi kuno di Sumatera Barat ini benar-benar hilang tanpa jejak? Jawabannya adalah tidak. Dia nggak hilang. Dia cuma berganti baju dan masuk ke dalam tradisi yang baru. Ini yang disebut cultural synthesis. Buktinya ada di beberapa aspek budaya Minangkabau modern yang nggak kita sadari. Arsitektur rumah gadang, gelar dan ritual adat. Darmasraya ini adalah perpustakaan candi batu di Sumatera Barat yang sering kita lupakan. Jadi, tahu gak sih lu, candi kuno di Sumatera Barat itu ada. Bukti fisiknya mungkin gak sefantastis di Jawa, tapi itu ada di Biaro, di situs-situs kecil karena datar, dan yang paling penting, di batu-batu bersurat yang kita panggil prasasti. Misteri peradaban hilang ini bukan tentang hilangnya bangunan, tapi tentang hilangnya ingatan kolektif sebuah bangsa akan masa lalunya yang dianggap asing atau tidak relevan lagi. Pertanyaan filosofisnya buat lo sekarang adalah, kalau sebuah peradaban dengan sengaja memilih untuk melupakan bagian dari sejarahnya demi mempertahankan identitasnya, apakah itu namanya menghapus sejarah atau justru menyempurnakan identitas? Coba lo pikirin baik-baik. Dan kalau lo punya teori lain tentang candi kuno di Sumatera Barat ini, gue tungguin di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke Tahu Gak Sih Lo, karena kita masih punya banyak banget misteri sejarah Indonesia yang nunggu buat kita bongkar bareng-bareng. Sampai jumpa di episode berikutnya.